Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Nah kayak gini kejadian kalau misalkan hutan udah banyak dirusak ya. Banyak satwa liar yang turun ke desa untuk mencari makan. Perjalanan Panji menjelajahi alam Nusantara terus berlanjut. Kali ini, Panji akan berpetualang di kota yang terkenal dengan dombanya, yaitu Garut di Jawa Barat. Bagi saya, kota Garut sangat unik. Meski kota ini sudah menjadi kota yang lumayan besar, namun pesona tradisional masih lekat di wajah kota Garut. Salah satunya adalah masih eksisnya alat transportasi tradisional. Ya, delman. Di setiap sudut kota, saya pun jadi ingin mencobanya. Kang, antri keliling ya? Iya. Keliling Garut? Iya, boleh. Ayo Kang. Nah, akhirnya sampai juga nih di Kabupaten Garut. Baru sampai, enaknya tuh emang gini nih, cari kendaraan tradisional untuk keliling kota. Kota Garut ini lumayan panas, walaupun dikelilingi oleh daerah pegunungan. Nah, sekarang Panji pengen lihat-lihat dulu kota Garut sambil keliling-keliling dulu nih. Baru abis ini, Panji langsung cari lokasi-lokasi indah dan keren untuk berpetualang. Ikuti terus petualang Panji ya. Usai berkeliling kota, saya pun tiba di kawasan perdesaan yang akan menjadi awal dari petualangan saya di Garut. Kabupaten Garut dikelilingi oleh 7 gunung aktif dan hutan hujan tropisnya. Hutan hujan tropis merupakan habitat bagi satwa-satwa liar. Dan saat ini hutan hujan tropis di Indonesia banyak yang rusak. Dan tentunya satwa liar bingung untuk mencari makan dan juga untuk berlindung di habitatnya sendiri. Dan sekarang untuk mencegah hal itu terjadi, kita harus sama-sama sadar untuk menjaga dan melindungi lingkungan kita. Mulai dari menjaga pohon, menjaga hutan supaya tidak rusak, dan tentunya bila ada hutan yang gundul itu harus kita tanami pohon. Kawasan pedesaan di Garut memang masih eksotis. Namun, di beberapa tempat seperti di kawasan perbukitan ini, alamnya sudah berubah fungsi. Namun warga di sini rupanya masih terus berupaya agar lingkungan alamnya terjaga dan alami. Banyak bukit yang sekarang diubah fungsinya menjadi perkebunan seperti ini. Wah, Pak, udah dibawa kemana? Oh, ke sana, ke bawah. Iya. Ada acara apa sih? Tanaman pohon. Oh, penanaman pohon. Ya. Wah, ternyata masih ada kesadaran di masyarakat desa untuk melakukan tanam pohon di bukit pemirsa. Saya boleh bantuin bawa, Pak? Boleh. Mau ikutan ya, Pak ya? Ya. Wah, boleh deh. Ayo, Jang, bawa Jang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ditanam lagi ya. Bisalam. Pak. Ya. Wah, ada Pak Diki nih. Ya. Apa kabar, Pak? Baik. Sekalian Ki ya. Wah, Kita boleh berdoa nih, Pak. dulu ya. Lanjut, Berdoa Pak. dulu ya. Oke. Ayo udah ucapkan bismillah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mangga sadaya sarang. Ini bantuin dia, Pak. Aduh, maju, Pak. Ini kebetulan Panji ada di sini ya. Iya, Pak, emang lagi jalan-jalan nih. Jalan-jalan ya. Gak nyangka juga bisa ketemu Pak Diki sini. Iya. Wah, ternyata warga dan aparat pemerintah di sini sedang menanam pohon untuk melestarikan kawasan hutan di sini. Wah, aksi ini nih yang patut kita tiru.
Soalnya pelestarian alam sangat penting untuk menjaga habitat flora dan fauna. Soalnya bila habitat hutan terganggu, satwa liar tentunya akan masuk dan mencari makan ke wilayah hidup warga. Nah, salah satu yang menanam pohon ini rupanya sudah saya kenal. Ini dari mahasiswa atau dari sekolah? Sekolah. Oh, dari sekolah. Sekarang mau jadi mahasiswa. Oh, gitu. Doain aja ya. Amin. Rencana mau kuliah di mana nih? Di Unpad. Woi, di Bandung sini ya? Iya. Mantep deh. Makasih ya, udah sadar lingkungan. Pak, Aduh, anak astagfirullahaladzim Panji dulu. aduh, di sini disekak seter terus sama Pak Diki nih. Kenapa? Udah selesai Pak nanamnya? Udah, alhamdulillah. Tinggal lokasi mana lagi ya Pak kira-kira? Banyak sih Panji, tapi Banyak ya, teman-teman pengen ini dulu Panji. Istirahat Singkat dari dulu. Panji itu ada Panji. Apa tuh Pak? PANJI. Singkatnya? P-nya pantas saja orangnya keren ya. Masih muji, bentar lagi enggak nih. Ya, asli orang Sunda. Iya, Pak. Apalagi sih Panji itu N ya? N. Nama ganteng aja ya. Jena. Jinak juga ya. Jinak juga ya. Jinak. Insya Allah jodohnya orang Garut. Oke Ji. Amin. Kalau mau lihat Usai menanam pohon, saya tiba-tiba dikejutkan teriakan warga dari atas bukit. kita tanam, kita sama-sama di atas ya. Iya Pak. Panji ya. Ada ular. Sebentar Pak Bobo. Ada ular di atas? Oh ya? Iya. Di atas pohon Ji. Oh Pak, lihat Pak. Hati-hati ya, hati-hati ya. Wah, ternyata warga melihat seekor ular di atas pohon. Saya jadi penasaran nih. Ular hijau. Mana ya tadi ya? Ini, Pak. Ular ini ternyata ular hijau yang memiliki bisa ringan. Namun ada juga ular berwarna hijau yang mirip dengan ular ini, yaitu ular bajing yang memiliki bisa yang cukup membahayakan. Bagi ular hijau, warna kulitnya ini sekaligus menjadi senjata bertahan, sekaligus berkamuflase untuk menghindari dan mengatasi mangsa. Kalau orang digigit ini paling bengkak, demam gitu lah. Nggak terlalu bahaya Pak. Nah, ini kan kayak begini Ji ya, kayak masyarakat semuanya. Jangan menyalahkan ular, menyalahkan binatang buas kalau datang ke desa. Jangan disalahkan kalau ada macan, harimau ataupun ada ular dari atau apa keluar dari hutan itu jangan dibunuh, jangan nyalahin binatangnya. Yang salah kita. Kenapa? Karena rumahnya kita yang rusak. Ya, Makanya kebetulan pas banget nih Panji, terima kasih hadir. Jadi iya Pak. Jadi bisa ini ya. sekali interaksi sama satwa Pak. Ular hijau biasa hidup di pepohonan. Biasanya ia kerap mencari mangsa seperti kadal, burung kecil, dan juga katak pohon. Penemuan ular di sini membuat saya curiga. Soalnya ular ini lebih suka tinggal di hutan daripada di kawasan yang dekat manusia. Bila satwa liar masuk ke wilayah manusia, tentunya sangat mengkhawatirkan karena dipastikan habitatnya sudah terganggu. Oke deh Pak, ini saya Ya. bawa dulu. Siap, Mungkin Pak iya. pindahin ke hutannya Pak ya, karena Iya. kalau misalkan tetap di sini kan ini kan daerah lingkungan Iya. aktivitas Iya, warga Pak. betul. Khawatirnya nanti malah Malah manusia Malah atau saling walaupun ini tidak kan. membahayakan sih ya. Iya, Tapi gitu. tetap nanti malah nantinya diburu lagi sama Diburu, masyarakat. dibunuh Wah, ya, Pak, ya. dibunuh, Oh, kan kasihan itulah. juga. Kalau nggak ketemu boleh. sama masyarakat pasti dibunuh Pak. Iya. Sebab ini bahaya ini Iya, kan. iya. Bahaya ular ini kan. Makanya Kalau sekarang kita macetnya ini. saya mau cepat pindahin bunuh. aja. Diamanin ya Ji ya. Oke Pak, ayo kita sama-sama. Ya, ayo balik, atas. Pak. Ayo kanan yuk, ayo. Ya, orang di dekat itu jadi kemarin Panji. Kayak orai kena. Oh, lihat ular. Pak, ada apa Pak? Ular katanya. Ular lagi. Gimana? Gimana? Kadang ayam ada ular. Hah? Yang ayam. Nah kayak gini kejadian kalau misalkan apa namanya tuh hutan udah banyak dirusak ya.
banyak satwa liar yang turun ke desa untuk mencari makan. Ada ularnya. Seorang warga ternyata menemukan seekor ular masuk ke kandang ayam miliknya. Saya jadi penasaran nih, ular apa yang siang-siang berkunjung ke kandang ayam. Nggak tahu juga tahu bicara orangnya Gede, Pak. Besar orangnya. Ini apa? Pengen makan ayam, pengen. Ayamnya keluarin dulu, jangan ayam ular nih, gede-gede juga. Ayamnya nggak apa-apa, Pak. Itu benar. Mana tuh? Ini aku. Nah. Ular ini ternyata ular king koros. Kehadirannya di kandang ayam tentu saja sebagai upaya mencari mangsa. Karena habitat mangsanya di hutan, Besar orangnya. Ya, ada. Mas, Pak. Ini agak-agak gila ini umurnya, Pak. Aduh. Saya kira awalnya enggak, Pak. Aman. Saya kira awalnya ini piton. Ternyata ular king koros. Ini king koros, Pak. Apa? Ular king koros. Ular koros tapi gede dan galak. Galak banget. Ini kalau ngigit sobek. Ntar. menaklukkan ular king koros memerlukan kesabaran dan juga kewaspadaan. Apalagi di tempat sempit seperti ini, di mana saya tidak bisa leluasa menghindar dari serangannya. Namun, ular ini akhirnya berhasil saya taklukkan juga. Ular king koros memiliki ciri khas, yaitu matanya yang cukup besar dan panjang tubuhnya dapat mencapai 3 meter. King koros banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Sumatera dan Jawa. Di alam liar, king koros dikenal sebagai predator paling mematikan bagi mamalia kecil seperti katak dan tikus. Munculnya ular king koros di tempat tinggal warga memang meresahkan. Selain membahayakan warga, ular itu pun bisa jadi sangat terancam dengan ulah warga yang ingin menyingkirkannya. Tentu saja, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah menjadikan habitat ular ini di alam kembali seperti semula. Sak, Pak, pegang, Pak. Kepalanya udah aman ini. Nah, masyarakat kalau hutan diganggu, binatang-binatang buas biasa ke bumi. Binatang karena di atas sudah terganggu habitatnya, milarimam kan dia. Jantan umpama aya binatang buas anu dongkap ka ieu ulah di Parehan tangkep, laporkeun ka kepala desa. Ya, Di Garut aya taman satwa, titipkeun di taman satwa. Gitu aja ya. boleh, Pak. Halo, ieu mah nih. Galak dia, Pak. Susah, agak susah untuk dipegang. Ini titip Panji ya. Boleh, Pak. Nanti Titip saya Panji bawa ya. ke tempat yang ke tempat yang aman. Lindungi juga karena apapun binatang adalah ciptaan Allah, tentunya punya hak untuk hidup, punya hak untuk berkembang biak. Kalaupun pada akhirnya ada hewan buas yang menerkam kita atau segala macam, kita tafakur, bisa jadi kita yang salah. Nanti Pak Panji ya. Siap, Pak. Ya, Ayo, ya. Pak. Mari, Pak. Siap, Kita ayo. bareng-bareng ke sana. Tepuk tangan buat Panji. Usai bertemu king koros, petualangan saya bersama teman saya di kawasan pedesaan Garut kembali berlanjut. Kali ini saya ingin mengetahui lebih dekat kehidupan warga Garut yang dikenal sebagai masyarakat agraris. Namun saat menuju perkampungan warga, perjalanan saya tiba-tiba terhenti.
Kenapa, Kak? Dua pemuda ini ternyata menemukan biawak di kolam ikan warga. Reptil yang biasa disebut orang Sunda sebagai bayawak, rupanya sedang mencari mangsa di sini. Meski jarang hidup berdampingan langsung dengan lingkungan manusia, biawak biasa hidup di tepi-tepi sungai dan saluran air. Biawak air menggemar ikan, katak, dan reptil-reptil kecil. Termasuk jenis Varanus salvator ini umumnya memiliki panjang 1 meter. Banyak banget di sini ya, Pak. Satwa yang gampang ditemuin di daerah desa. Iya. Ini kayak komodo aja nih gedenya nih. Biawak air atau Varanus salvator. Paling lagi nyari ikan terus ini biarpun gede tapi lambat gerakannya, jadi nggak terlalu bahaya. Nggak terlalu bahaya juga, Pak. Jadi ini kita titip ke Panji atau kita simpan ke tempat yang memang untuk penyimpanan satwa konservasi mungkin ya. Sama beberapa reptil yang kita temuin tadi. itu, Pak. Oh iya. Bisa di darat. Nggak akan mati masukin karung. Nggak akan, Pak. Ini binatang yang kuat banget kok. Oh iya. Sama sekali nggak akan mati ini. Berapa kilo ini? Ada 15 kiloan.